yang steril. Makanya ada yang mana yang prinsip untuk bersihnya, mana yang steril, itu harus kalian tahu. Karena ini perawatan luka, tujuan dari perawatan luka adalah untuk membersihkan luka, ya kan. Jika terjadi infeksi, makanya harus mana yang prinsip bersih, mana yang prinsip steril, biar enggak terjadi infeksi pada pasiennya. Paham sampai sini ya? Ya. Jenis perawatan luka, kemarin kayaknya sudah saya ngasih belum sih Pak jenis? Ke kalian udah belum? Belum. Jenis perawatan luka itu ada dua ya. Itu ada luka tertutup sama luka terbuka. Ya. Tapi untuk jenis mengganti balutan, ini kan namanya mengganti balutan ya, balutan kasak. Itu ada 4 ya. Pertama adalah basah kering-kering, ya kan, balutan kering-kering, basah kering ya. Terus drainase ya. Yang kedua adalah perawatan di bikus. Nah, tahu bikus apa? Akibat tekanan. Bisa menyebabkan bikus ya kan. Oh, drainase? Drainase itu biasanya pada operasi ya dalam ya, mau itu operasi apapun dalam, biasanya untuk mencegah terjadinya perdarahan di dalam itu dipasang dan darah itu dikeluarkan. Itu drainase, mengalirkan darah yang di dalam ke keluar. Ya. Itu biasanya kalau misalnya tulang ya, tulang itu nanti di sini ada selangnya, terus dipasang besi ya, ada 2 selang itu mengeluarkan darah, 1 biasanya untuk masukkan obat. Atau misalnya obatnya nggak melalui selang, berarti 1 itu untuk mengeluarkan darah. Setiap kan terjadi pendarahan itu harus dikeluarkan, biasanya itu pada masa kemudian pada operasi ya, selama 1 minggu. Nanti kalau sudah nggak ada berdarahnya keluar, berarti bisa diambil. Kami sampai sini ya. Kita langsung aja. Nah, kita cuci tangan ya, karena ini saya benar-benar mempraktekkan ya, mana yang tahapan steril, mana yang bersih. Kita harus cuci tangan. Ya, cuci lagi. Ini ya. Terus sela-sela. Terus ini Kunci. Terus Salah deh. pukul berapa sih? Ayo dulu. Oh, ya. Terus ini sudah. Ini karena kita menyiapkan semua steril, tinggal kita menggunakan ini namanya apa? Korentang. Fungsinya Untuk mencapit yang sudah steril. Kalau misalnya yang bersih saya tak gabung jadi 1, kalau yang steril itu satu-satu ya. Nih, gabungan enggak? Kita bebas pakai seperti ini. Ini pertama saya bersih dulu ya. Jadinya hilang. Ya, pasang selang ya. Ini seharusnya ini kita steril. Nah, ini terus kita pasang. Ini juga. Terus kita ambil pinsetnya. Nah, pinset itu ada 2 anatomis ya, 1 cerigi. Tahu kan yang anatomis itu seperti apa? Kalau yang cerigis Langsung. kalau misal manusia itu buat mesti sakit, kena rambut. Harus pelan-pelan ini. Dari kacamata
pas saya kalau pas ya. Ini kalau misalnya kita membersihkan luka, kalau udah jatuh jangan ambil ya, jangan diambil. Eman-eman. Bukannya saya mana-mana. Tapi kalau bisa manusia tenang ya. Tapi Ah, iya. kalian pas praktek jangan seperti itu. Ya itu. Ini nanti nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah nggak basah. Harusnya itu pakai itu kapas alkohol kan ada ya. Ini juga kapas alkohol yang alkoholnya banyak. Kan kita harus buat sendiri. Ini kalau bisa manusia ini masang ini jalan sama buka. Ini setelah itu kita ambil kita ngerti ada nananya enggak. Kalau ada nananya biasanya nana bahasa medisnya pes ya pes. Kalau ada pesnya itu menandakan berarti pasien itu terkena infeksi, adanya infeksi di situ ya, sampai nanah sampai darah ya. Kalau biasanya kalau yang lukanya bagus itu tanpa nanah ya, lukanya bagus ya. Tapi kalau misalnya itu jahitan ya, jahitan itu biasanya digunakan itu antibiotikanya kering sama kering ya, nggak boleh basah kering. Kenapa? Tujuan jahitan itu benar-benar kering, nggak boleh basah, kecuali memang kita melakukan perawatan luka pada luka di kubitus, tahu kan yang bernanah ya, itu harus ada basahnya. Terus satu lagi luka kencing manis, diabetes ya, itu harus juga ada ya, berarti ganti gluten itu basah kering. Ada yang kasanya dibasahin, tempel ke ya pada luka-luka kencing manis ya, itu baru ditambahi dengan ya, yang kering ya. Nanti saya contohkan. Ini nanti digunakan kembali ya. Ini, nah kita lepas ya. Ini sudah. Terus kita ya menggunakan handscoot ya, steril. Ya. Posisi ini seperti ini dulu biar enggak kena angin-angin. Ya. Ini ya, ini dalam ini untuk menutupi ya. Kita tadi sudah. Dan kalian nggak bingung nanti kan kita pakai ini lama juga kan. Nih. Ini kita harus menetapkan karena steril ya, ada tangan non dominan, ada tangan dominan. Biasanya dominan itu pakai tangan kanan. Kalau tangan berarti kita khusus memegangnya steril, ya kan? Kalau yang non dominan itu bebas memakai, tapi jangan megangnya steril. Berarti yang nggak steril ya, nggak, kita harus dipakaikan tangan kanannya dulu ya. Ya. Ini kita harus perhatikan misal posisi handscootnya seperti ini, kita harus memperhatikan mana yang luar mana yang dalam ya. Tapi kalau beda lagi kalau sudah satu paketan itu ya, sudah itu harus tahu mana kanan mana kiri ya. Kalau ini kan bebas ya, nah berarti ini luar. Kalau luar kita nggak boleh megang, boleh megangnya di dalam seperti ini. Ini seperti ini. Dan kita nggak boleh megang sini, nanti nggak steril ya. Kita juga harus ya, perhatikan ya posisi ya jempolnya kita harus masuk.
dan nggak boleh di luar, terus di dalam. Terus tas makan satunya megang sini boleh ya, tapi kita harus perhatikan juga mana yang bagian luar ya. Saya nggak sesuaikan jempol mana. Udah. Nih ya, ini ya karena ini dominan, kita udah nggak boleh pegang ini. Nah, ini boleh. Ini juga. Nah, ini. Oh ini sudah steril, kita bebas ambil ini. Nah, ini disediakan. Ini, ya. Terus. Pas nggak nyiapkan ini. Nih, sediakan dulu ya. Ini betadine. Ya. Ini posisi kalau misalnya itu posisi seperti ini ya, jangan seperti ini nanti sudah on. Nah, ini tadi lupa saya nggak nyiapkan ini. Tapi ini harus disiapkan ya, kalau sudah cukup kita sudah seperti ini, ya kita nyiapkan yang tangan kiri. Nah. Mau ambil itu Pak. Kalau nggak dipegang, masukkan ini juga. Ini namanya cairan NaCl. Buat infus juga bisa, untuk membersihkan luka juga bisa. Boleh, nggak apa-apa. Cairan dengan Ya, buat mulut. ini kan steril ya, kita boleh masuk sini. Nih, ini dipegang di tangan dominan. Ya, ini steril. Dan kita butuh yang chirurgis lagi. Nah, ini ya kita ngambil ini, taruh di sini ya, ini. Nah, dibasahi dengan di cairan NaCl. Ini diambil ya. Nih, ini dibersihkan. Nih ya, ini satu usapan aja. Ya, jangan nggak usah banyak-banyak. Ya, ambil. Ini ambil lagi. Ya, ini ya. Walaupun ya ini seperti ini yang boleh masuk sini. Ya, terus ambil lagi. Setelah itu kita pencet-pencet. Barangkali ada namanya. Nah, kalau sudah, ya ini yang dibersihkan yang sebelah sini untuk membersihkan nanah. Satu usapan aja. Terus kita akan ngambil, tolong kasanya. Ya. Kasa di perawatan jenazah tadi infus ya itu ya. Nah, saya lupa enggak. Tolong dilepasi kasa itu, kasa taruh sini. Dilepasi. Lepasi semua. Kita taruh berarti empatan sini. Taruh sini. Empat ya. Ya. Ini dimasukkan sini. Nah. Ini kan habis ya. Kesandung di buku. Ini diberes. Nah, terus masukkan sini. Ih, hitam. Sampai kering.
ya ini bersihkan. Bisa sih. Ya. Terus tak tunjukin ya, ini kan sudah saya bersihkan ya, tunjukin basah kering dulu ya. Biasanya basah kering itu untuk luka DM ya, kencing manis. Ini campur dengan NaCl baru ini. Nggak boleh 100% betadine, karena nggak baik untuk pertumbuhan jaringan. Ini yang posisi ini basah. Satu lagi mbak, buka lagi. Ini ini yang namanya ganti polutan basah kering ya, paham ya, nanti tinggal udah dipasang ya. Biasanya kalau misalnya luka kencing manis biasanya bolong, nanti yang basah ini yang dimasukkan. Pernah lihat luka yang bolong? Saya sering melakukan perawatan luka ya, di kaki sampai 10 kasa basah masuk. Karena apa? Biasanya luka kencing manis itu apa bolong terus merambut dalam. Caranya gimana biar rapat? Nah, itu lama, bulanan ya. Nih ya, kalau seperti ini basah kering. Nah, pakai ini nggak apa-apa. Nih, nah ini yang namanya kering-kering. Biasanya luka operasi seperti ini, yang lukanya ya yang harus kering. Biasanya luka jahitan harus benar-benar kering, nggak boleh basah dan nggak boleh dibasahi. Ini yang namanya kering-kering. Ya, sudah ya. Baru kita, saya lupa. Seharusnya sebelum kita pakai ini harus siapkan ini. Ya. Lepas dulu. Harus disiapkan, kita harus disiapkan ini ya. Sebelum pakai spoon harus disiapkan semuanya. Karena kalau pengen merekatnya itu ketat itu pakai ini, kalau pakai yang itu yang kurang merekat. Kalau ini benar-benar ketat. Belum apa. Selesai. Terima kasih dan juga